On guard. No! Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Reluctant Royal. Film ini menceritakan tentang seorang pria baik hati yang bekerja sebagai montir mobil di Amerika dan dari kecil dia udah hidup tanpa kehadiran ayah. Lalu pada suatu ketika, pria ini didatangi oleh seorang penasehat adipati yang memberitahu kalau dia adalah anak kandung dari adipati di kerajaan Inggris. Pria ini pun lalu diminta untuk datang ke kastil ayahnya dengan tujuan untuk dinobatkan menjadi adipati selanjutnya karena sang ayah akan pensiun dari jabatannya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari sebuah bengkel di Amerika di mana ada pria ganteng bernama Johnny yang bekerja sebagai seorang montir. Hari itu, Johnny kebetulan didatangi oleh seorang wanita bernama Melanie yang ternyata ingin meminta kejelasan dari hubungan mereka karena dia dan Johnny udah berkencan selama 3 bulan. Akibat berjalan tanpa status, Melanie ternyata ingin melanjutkan hubungan mereka ke tahap pacaran, tapi Johnny langsung menolak dengan alasan dia belum siap. Dari jawaban itu, Melanie sadar kalau Johnny takut untuk berkomitmen, sehingga dia akhirnya memilih untuk meninggalkan Johnny, walaupun sebenarnya Johnny adalah pria baik. Adegan film kemudian beralih ke sebuah kastil di kota Glaswick, di mana ada wanita bernama Prudence yang bekerja sebagai seorang penasehat. Ceritanya, Prudence ini bekerja kepada seorang adipati atau duk bernama William yang ingin segera turun dari posisinya dengan alasan dia udah tua dan lelah dengan urusan kerajaan. Karena William gak punya keturunan, dia berencana untuk menunjuk keponakannya yang bernama Alistair, tapi Prudence ternyata nggak setuju dengan rencana tersebut. Prudence pun akhirnya berkata jujur kalau Alistair nggak cocok menjadi pemimpin karena dia hanya berambisi untuk mencari gelar dan akan berfoya-foya menggunakan uang negara. Alistair Covington Breed is hardly... Surely you can't judge a man by that. Di saat Prudence sedang bekerja, dia nggak sengaja menemukan surat pernikahan antara William dengan wanita Amerika yang bernama Dorothy. Sesuai surat itu, Prudence juga menemukan informasi lain, di mana Dorothy punya seorang anak bernama Johnny, dan Prudence yakin kalau Johnny juga merupakan anak William. Your Grace, gobsmacked. You won't believe. Setelah memastikan Johnny adalah anak William, Prudence akhirnya berangkat ke Amerika untuk bertemu dengan Johnny yang ternyata lagi asik nyanyi di bar langganannya. Di tempat itu, Prudence selalu mengenalkan dirinya sebagai penasehat William, di mana William ingin mengundang Johnny ke kota Glaswick untuk berbicara tentang sesuatu. Thanks. I grew myself. Dalam pembicaraan itu, Johnny awalnya nggak percaya sama ucapan Prudence, jadi Prudence akhirnya memberikan tiket pesawat menuju negara Inggris. Di samping itu, Prudence juga menjelaskan kalau Johnny adalah anak dari William, dan karena William ingin mengundurkan diri sebagai adipati, maka Johnny lah yang berhak untuk menggantikan ayahnya. Crazy like a duke wanted to see me. Indeed. Selama 38 tahun, Johnny ternyata sama sekali nggak mengenal siapa ayahnya. Oleh karena itulah dia jadi merasa benci kepada William yang tiba-tiba ingin bertemu. Tentu aja jawaban itu membuat Prudence merasa kecewa, tapi dia sengaja meninggalkan tiket pesawat bagi Johnny, siapa tahu Johnny akan berubah pikiran. You forgot this. Keesokan harinya, Johnny kemudian mampir ke rumah ibunya bernama Dorothy dan memberitahu kalau dia bertemu dengan penasehat William. Mendengar hal itu, Dorothy akhirnya bercerita tentang masa lalunya, waktu dia bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar, dan kebetulan aja bertemu William yang lagi liburan di kota ini. Setelah berhubungan cinta selama 3 minggu, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kawin lari,
tapi William didesak oleh keluarganya agar pulang ke kota Glaswick. Ternyata waktu itu William nggak pernah tahu kalau Dorothy sedang hamil, sehingga Dorothy mencoba untuk mengabarinya lewat surat, namun sayangnya nggak pernah ada surat balasan kecuali surat cerai. I was pregnant, and I sent him a letter to let. Apparently not. They pressed him to return. Setelah Dorothy selesai bercerita, dia kemudian menyuruh Johnny untuk berangkat ke kota Glaswick agar Johnny bisa mengetahui siapa ayahnya. First class ticket. Singkat cerita, Johnny akhirnya tiba di kota Glaswick, di mana dia sempat mengobrol dengan supir taksi bernama Hugh dan memberitahu kalau dia adalah anak dari adipati di kota ini. Hi, Dad. Di tengah perjalanan, Hugh sempat memberitahu lokasi dari bar favoritnya, dan beberapa waktu kemudian mereka akhirnya sampai di kastil Glaswick. Awalnya Johnny merasa kagum dengan kemegahan kastil tersebut, namun Hugh memberitahu satu gosip yang beredar di masyarakat kalau keluarga adipati memiliki banyak hutang. It's okay. Give my regards to the... Sementara itu di dalam kastil, William ternyata juga mengundang Alistair dan ibunya bernama Lady Elena yang udah bergaya seperti penguasa. Kebetulan seminggu lagi William akan mengadakan pesta di kastil ini, jadi William sengaja mengundang Alistair dan Elena dan memberitahu kalau dia akan memilih adipati berikutnya. Handing over my duties and passing. Sebelum memberitahu siapa calon penerusnya, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Johnny. Jadi Prudence langsung mengatakan kalau Johnny adalah calon adipati. Di dalam, Johnny lalu disambut oleh seorang pelayan bernama Jeffer, dan pada saat itu dia juga bertemu dengan Prudence yang gak menyangka kalau Johnny jadi datang ke kota ini. So, our footman can bring you a jacket and tie. Don't touch anything. Sambil mengantar Johnny bertemu William, Prudence kemudian memberitahu kalau William akan mengadakan pesta yang merupakan tradisi dari 300 tahun lalu. Prudence pun lalu mengantar Johnny ke sebuah ruangan dan meminta Johnny agar nggak menyentuh barang apapun sambil menunggu William yang akan segera menemuinya. Smile for me, Mom. Here. Please don't touch anything. Karena baru pertama kali masuk kastil, Johnny tentunya merasa penasaran dengan barang-barang di sana, dan tanpa dia sadari, William melihat kelakuannya yang seperti anak kecil. Mereka berdua pun merasa sedikit canggung dengan pertemuan ini, jadi William meminta Johnny untuk memanggilnya dengan sebutan yang mulia, karena Johnny belum bisa memanggilnya dengan sebutan ayah. Your grace is customary. Dalam pertemuan itu, William awalnya mengira kalau Johnny ingin menjadi adipati berikutnya hanya untuk mendapatkan uang. Namun Johnny mengatakan kalau dia sama sekali nggak peduli dengan harta kerajaan, karena kedatangannya ke kota ini adalah untuk melihat sosok ayah yang tiba-tiba muncul di hidupnya. That's that, I suppose. That's that. Melihat Johnny merasa kesal, Prudence selalu menjelaskan kalau William sebenarnya adalah pria baik dan mencoba untuk menghentikan Johnny yang ingin kembali ke Amerika. Sayangnya hari ini Johnny belum memesan tiket untuk pulang, jadi dia memutuskan untuk menginap di bar favorit Hugh dan nggak peduli jika orang-orang udah mengetahui kalau dia adalah anak William. Sebelum keluar dari halaman kastil, Johnny sempat melihat sebuah mobil tua yang terlihat nggak terurus selama bertahun-tahun. Beberapa waktu kemudian, Johnny akhirnya sampai di bar bernama Pickle Pickle, di mana Hugh ternyata udah menyebar berita kepada orang-orang kalau Johnny adalah anak dari Duke William. The royal what? This is what they do when they... Selain cerita Johnny saat di dalam taksi, Hugh ternyata punya pacar yang bekerja sebagai pelayan kastil, sehingga mereka bisa memastikan kalau Johnny tidak berbohong. Namun gak lama kemudian Prudence akhirnya menyusul Johnny ke bar itu, di mana dia ingin berbicara empat mata, sekaligus meyakinkan Johnny agar tidak kembali ke Amerika. I'd like a word, please. Dalam pembicaraan itu,
Prudence kemudian mengatakan kalau William ingin meminta Johnny untuk menginap di kastil selama 1 minggu. Ternyata William ingin mengenal Johnny lebih dekat, jadi dia menyuruh Prudence untuk memperlihatkan kehidupan kastil kepada Johnny sambil menunggu acara pesta. Emotions. But Karena Johnny menolak permintaan itu, Prudence selalu menantangnya untuk bermain dart, dan jika Johnny kalah, dia harus mau mengikuti keinginan William. Johnny pun akhirnya dengan percaya diri menerima tantangan Prudence, karena ternyata dia pernah menjadi juara 3 kali berturut-turut waktu bar tempatnya nongkrong mengadakan lomba. Pada kesempatan pertama, Johnny kemudian menunjukkan kemampuannya sebagai juara lokal yang lumayan berpengalaman. Namun tanpa disangka Prudence ternyata lebih jago dari Johnny, sehingga mau nggak mau Johnny terpaksa mengikuti keinginan William untuk menginap di kastil selama 1 minggu. undefeated champion of Wilmington Tri-Counties. Begitu mereka sampai di kastil, Prudence langsung mengantar Johnny ke kamarnya, dan malam itu dia juga mencari beberapa informasi tentang Johnny dari sosial media. Ternyata hal itu dilihat oleh pacar Hugh bernama Annie, yang bertanya apakah Johnny cocok menjadi penerus William, dan dia juga merasa curiga kalau Prudence menyukai Johnny. Village. Oh, having fun. Thank you, Annie. Keesokan harinya, Prudence kemudian datang menemui Johnny untuk menunjukkan jadwal kegiatan mereka hari ini. Nggak lama kemudian, Prudence mengajak Johnny untuk jalan-jalan di sekitar kastil, sambil memberitahu beberapa aset milik Adipati, termasuk lahan pertanian seluas 17.000 hektar. 1,000 acres, mostly farmland. Di kawasan kastil yang sangat luas, ternyata terdapat perkebunan buah milik seorang pria bernama Vinci, yang ceritanya lagi lesu akibat permintaan yang terus menurun. Disinilah Johnny akhirnya mengetahui kebaikan William, di mana William nggak pernah memungut uang sewa sepeser pun dari masyarakat yang menyewa lahan kastil untuk tempat tinggal atau tempat usaha. His Grace doesn't charge us a penny. Never. Setelah selesai berkeliling, Johnny dan Prudence kemudian bertemu dengan Alistair yang ingin mengajak Johnny untuk bermain anggar. Pada saat itu, Prudence memberitahu kalau Alistair adalah sepupu Johnny yang berambisi menggantikan William sebagai adipati jika Johnny menolak untuk menggantikan kedudukan ayahnya. He's next in line after you. Sambil jalan-jalan di wilayah lain, Prudence selalu memohon agar Johnny mau mengambil gelarnya sebagai adipati karena Prudence takut kalau Alistair akan menjadi pemimpin yang semena-mena. Selain itu, Prudence juga bercerita tentang kedua orang tuanya yang udah meninggal, dan sejak saat itu dia dirawat dan disekolahkan oleh William, hingga kini dia menjadi seorang penasehat. Not like that here. I'm looking at you. Originally planted by the fourth Duchess. Keesokan harinya, Johnny kemudian bertemu dengan beberapa bangsawan lain yang datang ke kastil untuk sekedar berkenalan. Pada saat itu, Alistair tiba-tiba mengajak mereka untuk berkuda, karena sebenarnya Alistair ingin merendahkan Johnny, agar Johnny sadar kalau selama ini dia berasal dari rakyat biasa. Nice to meet you. Nice to meet you. Melihat Johnny lancar dalam menunggang kuda, Alistair lalu menantangnya untuk melewati beberapa rintangan dengan tujuan untuk mempermalukan Johnny di depan bangsawan lain. Namun tanpa disangka Alistair malah terkena karmanya sendiri, di mana kudanya nggak mau melompat sesuai keinginannya, dan beruntung dia berhasil ditolong oleh Johnny. Alistair, where are you going? Mechanical bull riding champ? Steve's Bar and Grill? Selain ahli dalam memperbaiki mobil, Johnny ternyata hobi membuat jus yang dicampur dengan resepnya sendiri agar terasa lebih enak. Nggak lama kemudian, Prudence datang menemui Johnny untuk memberitahu kalau hari ini dia akan makan malam bersama William, serta menjelaskan beberapa aturan penting. No one sits till the Duke sits. Once seated, no. That is rather good. And it reduces. Lalu di malam harinya, Jeffer membawakan setelan jas bagi Johnny, karena makan malam ini juga akan dihadiri oleh para bangsawan yang menginap di kastil itu.
Johnny pun tentunya merasa gugup dengan acara formal seperti ini, tapi untungnya Prudence ikut mendampingi Johnny, sehingga Johnny bisa menganggap kalau mereka berdua sedang berkencan. Almost. Di saat mereka sedang makan malam, Johnny merasa sangat aneh melihat makanannya yang ternyata seekor belut di dalam jelly. Dalam acara itu, Alistair mulai mengejek Johnny, namun Johnny dengan santainya menjawab semua ucapan Alistair yang sebenarnya ingin mempermalukannya di depan William dan bangsawan lain. Wishing it was a donut. Karena merasa malu telah mengejek Johnny, Alistair tiba-tiba aja bersulang di depan mereka dan dengan pedenya mengatakan kalau dia siap untuk menggantikan William sebagai adipati. Ternyata Johnny nggak terima melihat sikap sombong dari Alistair, jadi tanpa pikir panjang Johnny akhirnya memutuskan untuk menjadi penerus William dan menyuruh Alistair untuk mengantre di belakangnya. You can get in line behind me. The next Duke of Classic. Alistair dan ibunya yang nggak suka sama Johnny kemudian mencoba untuk nego dengan William, tapi dia tetap memilih Johnny untuk menjaga garis keturunan. Di sisi lain, Johnny mencoba menghubungi ibunya untuk memberitahu kalau dia udah bertindak terlalu jauh karena dia nggak suka dengan sikap Alistair yang sangat sombong. Thank you. Thank you. Beberapa saat kemudian, Prudence selalu menyusul Johnny ke bar itu, di mana Johnny akhirnya baru menyadari kalau menjadi adipati itu adalah komitmen seumur hidup. Prudence pun akhirnya mengatakan kalau Johnny nggak harus beradaptasi secepatnya, karena jika Johnny memang benar-benar tulus menjadi seorang pemimpin, maka dia dan masyarakat akan membantunya. Don't expect you to change overnight. Like what you do. This isn't. Johnny yang nggak bisa tidur akibat perasaan khawatir, kemudian mencoba menenangkan diri dengan memperbaiki mobil yang nggak diurus selama bertahun-tahun. Ternyata William tahu tentang kekhawatiran Johnny, yang sangat mirip dengan dirinya waktu masih muda, kalau dia juga merasa bingung ketika diangkat menjadi adipati di kota ini. I was quite a different man back then. Keesokan harinya, Prudence mengajarkan Johnny untuk berdansa, karena di pesta nanti dia mungkin akan berdansa dengan bangsawan wanita. Ternyata Johnny juga mengundang Hugh dan Vinci ke pesta itu, yang membuat Anna merasa bahagia karena nggak biasanya rakyat kecil diundang untuk mengikuti acara tersebut. Don't know how much this means to us. Okay. Mengetahui perkebunan Vinci banyak menghasilkan buah, Johnny ternyata berencana untuk memproduksi jus, siapa tahu hal itu bisa menaikkan pendapatan kastil. Mendengar hal itu, Prudence jadi merasa kagum dengan pemikiran Johnny, dan selain itu dia juga mulai menyukai sosok Johnny yang ternyata diketahui oleh pelayan lain. Di malam harinya, Johnny kembali memperbaiki mobil milik William sambil bertanya apakah dulu William benar-benar mencintai ibunya. Ternyata selama ini William masih mengingat pertemuan pertama mereka. Namun karena orang tua William gak setuju sama pernikahan itu, dia akhirnya terpaksa kembali ke kota Glaswick. I sat in that bar for a week. Semenjak William berpisah dari Dorothy, dia ternyata gak tahu kalau Dorothy sedang mengandung Johnny, dan dia juga pernah mengirim surat yang tidak dibalas selama bertahun-tahun. William pun akhirnya mengatakan kalau dia sangat menyesal telah meninggalkan mereka, karena gara-gara keputusan itu dia jadi melewatkan momen berharga, yaitu menjalani keluarga yang bahagia. I assume she never got mine. You abandoned her. Setelah mendengar cerita tersebut, Johnny akhirnya mempersilahkan William untuk menyalakan mobilnya yang ternyata bisa kembali seperti dulu. Di sisi lain, Alistair masuk ke ruang kerja Prudence, di mana dia menemukan surat perceraian antara William dan Dorothy yang akan dia gunakan untuk menjatuhkan Johnny. Keesokan harinya, William lalu mengajak Johnny jalan-jalan dengan mobilnya, dan mereka juga mampir ke perkebunan Vinci yang ternyata lagi sibuk membuat jus dari resep Johnny. Kebetulan malam ini William akan mengadakan pesta di kastilnya,
Jadi dia ingin mengundang mereka semua untuk datang ke acara itu karena dia merasa bahagia dengan perkembangan perkebunan Vinci. An invitation to all of you. You have friends, family. You're not answering your phone. Alistair is... Di saat William dan Johnny kembali ke kastil, Alistair langsung menunjukkan surat perceraian dari William dan Dorothy. Menurut surat itu, Johnny nggak berhak untuk menggantikan posisi William, karena pada waktu itu Johnny ternyata belum lahir, sehingga kehadirannya menjadi tidak sah sebagai pewaris tahta. Hang around, pickled pickle if you choose. Mendengar kenyataan itu, Johnny dan William tentunya merasa sangat kecewa, tapi Johnny masih bersyukur bisa bertemu dengan sang ayah dan bisa memperbaiki mobilnya. Johnny pun akhirnya memutuskan menginap di bar untuk sementara, dan dia merasa menyesal udah terlena dengan gelar bangsawan karena kenyataannya dia nggak pantas berada di sini. What about us? I'm sorry. Di saat Johnny sampai di bar, orang-orang di sana ternyata udah mengetahui kalau Johnny batal menjadi adipati gara-gara ulah Alistair. Namun orang-orang setuju kalau Johnny lah yang pantas untuk menggantikan William. Bahkan mereka juga nggak jadi datang ke acara pesta jika Johnny memutuskan untuk kembali ke Amerika. Who wants to be around a bunch of stiffs anyway? Sementara itu di tempat lain, Prudence merasa sedih karena Johnny gagal menggantikan ayahnya, karena dia berharap Johnny akan membawa perubahan besar bagi warga Glasswick. Tapi pada saat itu Prudence tiba-tiba aja menemukan fakta lain, yaitu ada keanehan pada tanda tangan William di surat cerai yang ternyata dipalsukan oleh ayah William. I need to see the Duke. Sesuai penemuan tersebut, Prudence kemudian pergi ke bar untuk menyusul Johnny dan langsung menyuruhnya bersiap-siap untuk ikut pesta. Di sisi lain, William ternyata juga mengundang Dorothy ke acara pesta karena pada awalnya dia udah merasa yakin untuk menobatkan Johnny sebagai adipati selanjutnya. Alistair, Eleanor, this is Dorothy. Beberapa saat kemudian, warga kota yang lainnya akhirnya datang bersama Johnny, yang membuat Alistair merasa kesal karena nggak seharusnya rakyat kecil datang ke pesta ini. Pada saat itu, Johnny juga merasa terkejut melihat kehadiran ibunya, yang tampak bahagia bertemu dengan Prudence dan menganggap kalau Prudence adalah pacar Johnny. I'm so sorry. This is. Well, this is Prudence. All right. Dalam acara tersebut, William kemudian berbicara di depan tamu undangan dan mengatakan kalau dia akan menobatkan Johnny sebagai adipati. Ternyata selama ini William nggak pernah menandatangani surat cerai, oleh karena itulah ayah William sengaja memalsukannya dan beruntung hal itu diketahui oleh Prudence. His signature leaves an ink smudge as his hand crosses. Karena surat perceraian itu tidak sah, William dan Dorothy dinyatakan masih berstatus suami istri, sehingga penobatan Johnny tidak melanggar aturan apapun. Alistair dan ibunya tentu merasa kesal dengan kejadian ini, dan William ternyata udah menyiapkan pengacara jika Alistair belum percaya kalau tanda tangan itu adalah palsu. Feel free to authenticate it with my solicitor. Duke William, long live! Begitu masalah ini udah selesai, orang-orang kemudian meminta Johnny untuk menyampaikan pidatonya sebagai calon adipati. Di sana, Johnny lalu mengatakan kalau dia harus belajar untuk menjadi pemimpin, dan dia ingin memulai usaha jus bersama Vinci agar lahan pertanian mereka bisa mendatangkan keuntungan. Now we're gonna start a juice company. Setelah selesai menyampaikan pidatonya, Johnny lalu meminta izin kepada William agar mereka melanjutkan acara pesta karena dia ingin mengajak Prudence untuk berdansa. Selain itu, Johnny udah gak sabar untuk menjalani komitmen seumur hidup karena sekarang di hatinya udah ada Prudence yang akan selalu menemaninya dalam menjadi adipati. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Reluctant Royal. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.